Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia. Mari kita mempelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada pula tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan alami dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan buatan karena ada campur tangan manusia. Contohnya pencangkokan dan stek. Ayo sekarang siapa yang suka makan rambutan? Atau salak? Iya, di dalam buah-buahan tersebut ada biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar biji. Iya. Perhatikan bagian-bagian biji. Yang paling luar disebut selimut biji, yang bertugas melindungi biji. Kemudian ada embrio, calon tumbuhan baru. Dan di dalamnya disediakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru tersebut. Namanya kotiledon. Gitu ya anak-anak. Jadi dalam biji ada bagian-bagian selimut biji, embrio, dan kotiledon. Nah, sekarang kalian lihat contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Ada rambutan, salak, semangka, dan lain-lain. Coba siapa yang bisa menyebutkan lagi tanaman apa yang bisa berkembang biak dengan biji? Ya, mungkin ada juga bunga. Bunga matahari berkembang biak juga dengan biji. Coba kalian sebutkan lagi yang lainnya. Ya, tentu kalian semua bisa.
Nah, anak-anak, lihat gambar ini. Inilah daur hidup rambutan. Biji rambutan jika kita tanam ke tanah, maka akan muncul daun muda. Tanaman tersebut akan tumbuh membesar dan semakin besar. Namun jangan lupa kita harus merawatnya dengan cara menyirami, kemudian memberi pupuk. Dan jangan lupa harus terkena sinar matahari supaya tumbuhan tersebut dapat menghasilkan buah. Lihat, pohon rambutan akhirnya tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Sekarang daur hidup salak. Sama dengan rambutan tadi, biji salak akhirnya mulai tumbuh calon batang, kemudian semakin membesar dan akhirnya tumbuh menjadi pohon salak yang besar. Dan tentunya jika kita rajin menyiram, memberi pupuk, dan juga jangan lupa harus terkena sinar matahari supaya tumbuhan salak tersebut dapat menghasilkan buah yang lebat. Karena sinar matahari sangat dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu proses memasak pada tumbuhan. Sekarang yang berkembang biak dengan tunas, contohnya bambu, pisang, cocor bebek, dan lain-lain. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu. Kalian lihat, bambu muda, tunas, kemudian tumbuh menjadi pohon bambu yang rindang. Ya, contoh berikutnya, tanaman pisang. Kalau kalian perhatikan tanaman pisang mungkin ada di sekitar kalian. Kalian perhatikan tanaman pisang tersebut tumbuh dan berkembang biaknya dengan tunas. Nah, akan tumbuh tunas-tunas di samping di dekatnya. Ini namanya cocor bebek. Tanaman cocor bebek juga berkembang biak dengan tunas. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Ada umbi akar, ada umbi lapis, ada umbi batang. Anak-anak perhatikan gambar tersebut. Ada wortel dan juga singkong atau ubi kayu itu berkembang biak dengan umbi akar. Nah, kalau kalian yang membantu orang tua, membantu ibu memasak di dapur, pasti kenal dengan namanya bawang merah. Bawang merah, bawang putih itu berkembang biak dengan umbi lapis. Dan ada gambar bunga bakung juga berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, sekarang kalian tahu ya tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Nah, ini gambar bawang merah, kemudian itu ada empon-empon itu jahe. Kemudian di bawah ada gambar singkong. Perhatikan baik-baik. Masing-masing tanaman tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Bawang merah dengan umbi lapis, kemudian jahe dengan umbi batang, dan singkong dengan umbi akar. Nah, kalian sekarang lebih pinter ya, semakin paham. Cara berkembang biakan berikutnya yaitu dengan spora. Perhatikan gambar tumbuhan paku-pakuan tersebut. Ada bintik-bintik di daunnya. Itulah yang disebut spora. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora.
Iya, spora akan berterbangan dan akan jatuh ke tanah, tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak, tadi kalian belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman secara alami. Ada biji, tunas, umbi, dan spora. Sekarang kita perhatikan cara perkembangbiakan dengan secara buatan, yaitu karena ada campur tangan manusia. Iya, kalian perhatikan gambar sebelah kiri. Itu namanya teknik mencangkok. Pohon mangga bisa diperbanyak secara buatan dengan cara mencangkok. Iya. Kemudian yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan dengan cara stek, itu stek kayu. Pohon singkong juga bisa kita kembangbiakan dengan buatan dengan stek. Ya, nanti akan tumbuh tunas dari stek tersebut. Begitu ya anak-anak? Kalian sudah mempelajari perkembangbiakan tanaman secara alami maupun secara buatan. Nah, kalian bisa lebih paham. Jika ada tanaman, kalian bisa mengamati dengan lebih baik dan tahu bagaimana dia berkembang biak. Itu ya anak-anakku semua. Selamat belajar. Sampai jumpa.